Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Gemar Ilmu. Hari ini saya akan membacakan sebuah berita gembira, yaitu resmi jadwal pemberian NEP P3K paruh waktu 2025 sudah ditetapkan oleh PKN dan honorer siap terangkat menjadi ASN. Nah, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait pengangkatan P3K paruh waktu tahun 2025. Soal kepastian nasib honorer yang masuk kategori P3K paruh waktu ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB yaitu nomor 16 tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu di berbagai instansi pemerintah. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak lulus dalam artian tidak mendapatkan formasi dan nilainya kalah peringkingan baik itu di tahap 1 maupun tahap 2, mereka akan dialokasikan, akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi pemerintah tidak ada berkeinginan untuk mem-PHK rekan-rekan honorer yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah. Oleh sebab itu, tentu ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan yang telah mengikuti di tahap 1 yang kebetulan kalah peringkingan dan juga tahap 2 yang akan berlangsung nanti di bulan April. Tentu jangan berkecil hati jika seandainya nanti kalah peringkingan, tidak ada formasi, maka rekan-rekan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan payung hukumnya sudah ada, yaitu nomor 16 tahun 2025, keputusan daripada Menpan RB. Belakangan ini beredar berbagai spekulasi bahwa gaji bagi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu akan mulai diterima pada bulan Maret atau April. Namun informasi tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pengangkatan P3K paruh waktu akan menjadi jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Proses pengangkatan dimulai dengan usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu oleh pejabat pembina pegawai atau PPK, yaitu seperti gubernur, bupati atau wali kota, yang usulannya itu disampaikan kepada Menpan RB. Jadi usulan ini diproyeksikan akan diajukan mulai dari 1 Juli 2025 dengan kemungkinan maju atau mundur hingga 4 atau 3 hari. Jadi setelah pengumuman tahap 2 nanti selesai, maka pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati akan mengajukan mana-mana honorer yang kalah peringkingan pada seleksi akademi itu akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu mengisi instansi pemerintah daerah yang kebetulan kosong atau memperbantukan mereka di instansi pemerintah, atau dia akan dikembalikan di mana dia bekerja asalnya. Setelah itu Menpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu berdasarkan usulan tersebut yang diperkirakan terjadi pada 17 Juli 2025. Setelah rincian kebutuhan direstui, tahapan berikutnya adalah pengajuan nomor induk pegawai ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berikutnya adalah tahapan melengkapi berkasnya. Nah, kemudian pejabat pembina kepegawaian gubernur atau bupati, wali kota atau menteri ini mengajukan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Usulan ini harus mencakup tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi yang diutamakan itu adalah mereka yang terdaftar dalam pangkalan data BKN.
Itu yang paling utama. Yang kedua, penetapan rincian kebutuhan oleh Menpan RB. Penetapan Menpan RB akan meninjau dan menetapkan rincian kebutuhan yang diajukan oleh PPK. Diproyeksikan keputusan ini akan diumumkan pada tanggal 17 Juli 2025. Jadi nanti di atas tanggal 17 Juli itu rekan-rekan mengetahui nama-nama nanti yang diumumkan oleh Menpan RB untuk P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga, pengajuan NIP ke BKN. Setelah rincian kebutuhan ditetapkan dalam waktu maksimal 7 hari, PPK harus mengajukan penerbitan NIP ke BKN. Jika keputusan ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2025, maka pengajuan NIP paling lambat dilakukan pada tanggal 25 Juli 2025. Itu mengacu pada ketentuan yang ditetapkan, yaitu 5 hari setelah ditetapkannya keputusan tadi pada tanggal 17. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penerbitan NIP. Penerbitan NIP ini oleh BKN itu wajib menerbitkan NIP dalam waktu 7 hari kerja setelah penerimaan pengajuan dari PPK. Dengan demikian seluruh NIP P3K paruh waktu diperkirakan akan selesai diterbitkan paling lambat, yaitu tanggal 1 Agustus 2025. Nah, jadi jangan bekerja hati rekan-rekan, nanti juga akan mendapatkan NIP, yaitu NIP P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini kalau menurut kabarnya itu hanya 1 tahun. Selanjutnya nanti akan menjadikan mereka menjadi P3K paruh waktu tanpa tes lagi, langsung dijadikan P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dari instansi-instansi, baik instansi pusat, provinsi maupun daerah di kabupaten. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga yang mengikuti seleksi tahap 2 mendapat kesehatan, mendapat kesuksesan, dan lulus nanti pada mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.